kenapa bukan yang baru? Bingung istrinya. Kata Nabi, berbahagialah si fulan, karena saat akan wafat itu ditampakkan kebiasaan amal solehnya. Amal solehnya yang pertama, ternyata setelah dicari sampai ke rumahnya, jaraknya jauh bu, kalau kita berapa kilo, mungkin 1 jam 2 jam perjalanan, masih ke masjid. Nah ketika ditampakkan pahala saat sakaratul maut itu kan kebiasaan ditampakkan. Kalau ada orang biasa mabuk, tampakannya minuman keras. Kalau ada orang biasa kotor, gibah, tampakannya gibahnya, sehingga ketakutan dia, takut sampai gemetar. Ada yang ngamuk, ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh, amal soleh ditampakkan dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Maka ketika ditampakkan pahala ke masjid itu, pahalanya kan sekali masuk 25, satu kali keduanya, satu kedua 500 tahun, banyak. Ternyata karena jauh itu tapaknya makin banyak, ditampakkan banyak pahalanya. Maka orang ini saat akan wafat di sakaratnya mengatakan, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi supaya saya lebih banyak pahala lagi. Ini dia pesan Abah Kiai Haji Dimyati. Jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda tidak dibutuhkan lagi, karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Namun jika Anda menjadi guru yang mentransfer adab, ketakwaan dan keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan, karena Google tak punya semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Indonesia kembali kehilangan tokoh bangsa. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Dimyati Rois meninggal dunia di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Kabar Kiai Haji Dimyati Rois meninggal disampaikan dalam website nu.or.id. Akun media sosial Pondok Pesantren Apik Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah pada Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 dini hari juga mengabarkan bahwa Kiai Haji Dimyati Rois telah wafat. Dimyati adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Jagalan, Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah. Abah Dim, sapaan akrabnya Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati, lahir di Bulakamba, Brebes, tanggal 5 Juni tahun 1945. Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Sebelum itu, Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati juga ngangsu kaweruh di Pondok Pesantren Apik Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah selama belasan tahun. Pada Muktamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021 lalu, Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati terpilih sebagai salah satu dari 9 anggota Ahlul Hali wal Aqdi, Ahwa. Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati mendapatkan suara terbanyak pada saat itu, yakni 503 suara. Bersama 8 kiai lainnya, Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati menentukan Rais Am Syuriah PBNU. Pada Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur tahun 2015, Kiai Haji Dimyati Rois atau Kiai Dimyati juga terpilih sebagai salah satu dari 9 anggota Ahwa. Kiai Haji Dimyati Rois Orator Ulung. Merujuk nu.or.id, Kiai Haji Dimyati Rois adalah pengasuh pesantren Al-Fadlu wal Fadilah yang ia dirikan di Kepulauan Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu pada 1985. Sebagaimana tradisi santri pada zaman dahulu, Kiai Haji Dimyati Rois menjadi santri kenala dengan nyantri di berbagai pesantren seperti Pesantren Lirboyo dan Apik Kaliwungu. Atas prestasi yang dimilikinya, Kiai Haji Dimyati Rois diambil menantu oleh Kiai Haji Ibadullah Irfan, sesepuh dan tokoh masyarakat Kaliwungu. Kiai Haji Dimyati Rois terkenal sebagai orator ulum yang mampu membius massa. Kiai Haji Dimyati Rois dengan setia selalu memenuhi undangan dari masyarakat untuk memberi nasihat dalam berbagai ceramah agama. Karena pengaruhnya yang besar, rumahnya selalu menjadi jujukan tokoh nasional. Namun demikian Kiai Haji Dimyati Rois tidak mau terjun langsung menjadi politisi. Kiai Haji Dimyati Rois dikenal dekat dengan Matori Abdul Jalil, Ketua Umum pertama Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain adalah kemampuan Kiai Haji Dimyati Rois dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar mengaji, Kiai Haji Dimyati Rois memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Ia menceritakan bahwa halaman dalam beliau membludak, dan tiba-tiba hujan deras yang menyebabkan santri kocar-kacir.
Dalam kepanikan santri itu, tiba-tiba beliau dawuh, "Wes ojo panik, mandek udane. Sudah jangan panik, mandek hujannya." Dan seketika itu, detik itu, menit itu, hujan berhenti seketika padahal sebelumnya deras. Ngaji pun berlanjut kembali dan selesai. Ketika selesai, beliau pun dawuh, "Ya Allah, monggo menawi badhe nerusaken jawahipun, ya Allah, silahkan kalau meneruskan hujannya, semoga hujan ini adalah hujan yang manfaat dan berkah." Kisah lainnya adalah sewaktu Mbah Dim mondok di Ponpes Apik Kaliwungu, ia selalu melakukan riyadah tirakat seperti berpuasa, berzikir, berziarah ke makam Jabal Nur. Beliau biasa pergi naik ke makam Kiai Guru pada sekitar jam 12 malam lalu pulang ke pondok di jam 3 pagi. Suatu hari dalam perjalanan kembali ke pondok, tepatnya di depan makam Sunan Katong, beliau dihadang segerombolan jin. Mbah Dim ditantang duel. Beliau pun meladeni karena bila tidak, maka dirinya tak dapat pulang pondok. Mbah Dim berhasil mengalahkan, namun kemudian lemas dan pingsan. Para pedagang lalu menemukannya dan mencoba menolong. Ketika diangkat tubuh Mbah Dim sangat berat. Bahkan beberapa orang turut membantu menggotong badannya tetaplah tak kuat. Pengasuh pondok Apik lalu diberitahu lalu didoakan. Begitu Mbah Dim sadar ia meminta maaf karena telah membuat para kiai pengasuh pondok repot. Setelah kejadian itu, pengasuh pondok meramalkan Mbah Dim kelak akan jadi seorang kiai besar. Ramalan itu nyatanya terbukti. Karomah yang sesungguhnya bukanlah tentang yang ajaib-ajaib, tetapi bagaimana kita tetap mengingat Allah bahkan dalam hal yang tak terduga, wallahu alam. Jin kali ibunipun Siti Fatimah. Itu sudah 5 tahun. Imam Syafi'i 5 tahun dereng ngate kondur. Lalu sekarang ing pondok kadang-kadang kondur, kadang-kadang baru berapa bulan pun kondur. Imam Syafi'i 5 tahun dereng nate kondur. Dari umur 10 tahun sampai umur 15 tahun dereng nate kondur. Lajeng Imam Syafi'i diperintah kali Kiai Muslim Azinji supaya rawuh dumateng ibunipun Siti Fatimah sebab badhe ngaos dumateng Imam Maliki. Maka dari itu Imam Syafi'i melayu kemawon. Sebab Imam Syafi'i sing digawa rambutipun wonten wong klambi siji tok, sarung ya siji tok niku Imam Syafi'i. Malah Imam Syafi'i nalikane kondur sing nyangoni Imam Muslim Azinji. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng piyambake dugi wonten daleme saking kepengin kepanggih kali ibune mengetuk pintu secara keras. Ketika mengetuk pintu secara keras, ibunipun Siti Fatimah, siapa yang mengetuk pintu? Kula putranipun panjenengan. Wa kula kepengin panggih kali panjenengan, maka dari itu kula mengetuk pintu secara keras. Maka jawab Siti Fatimah, "Hai Syafi'i, kowe mengetuk pintu secara keras berarti belum mempunyai akhlakul karimah. Maka dari itu saya tidak akan menerima kamu pulang ke rumah selama belum punya akhlakul karimah." Imam Syafi'i mangkat malih, malah mboten kepanggih kali ibunipun inggih menika Siti Fatimah. Imam Syafi'i berangkat wonten ing Imam Maliki. Sehingga Imam Syafi'i mondok teng Imam Maliki, terus mondok wonten Irak, mondok wonten Mesir sampai 17 tahun Imam Syafi'i mboten kepanggih kali ibune. Lah niku ngaten lho mondok sedhelok muli. Bareng napa-napa kepengin kawin. Lah niku pripun? Maka dari itu kalau bisa bagaimana mulihnya itu adalah lama sekali, jangan pulang-pulang sehingga pulang-pulang sampun ngertos dumateng kitab-kitab ingkang ageng-ageng untuk persiapan yang akan datang. Sebab pondok pesantren kalau ingin baik yaitu pondok pesantren yaitu jangan pulang-pulang saja betul langsung galak Kiai Idris mboten kondur. Imam Syafi'i sampai 17 tahun mboten nate kondurnya mulai sekali jadi. Maka dari itu monggo para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, monggo sareng-sareng dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pondok pesantren mriki untuk umat masyarakat bangsa dan negara ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati ikhwani